Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita masih disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kapankah kita dapat bersyukur kepada Tuhan? Apakah hanya ketika kita memperoleh rezeki atau keuntungan yang besar, atau memperoleh keuntungan yang luar biasa? Apakah hanya ketika kita menerima berkat yang luar biasa dalam hidup kita ini, maka kita bersyukur? Bukankah sebenarnya kita layak bersyukur kepada Tuhan ketika kita bangun dari tidur di pagi hari? Bukankah kita juga layak bersyukur kepada Tuhan ketika kita menerima berkat melalui makanan dan minuman? Bukankah kita layak bersyukur ketika kita menjalani hari-hari hidup kita secara rutinitas setiap hari? Bukankah kita layak bersyukur ketika kita akan beristirahat di malam hari? Banyak sebenarnya waktu yang kita pakai untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, dalam renungan kita hari ini, kita dibimbing oleh pemazmur agar hidup kita menjadi hidup yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Kapanpun dan dimanapun, agar kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sang pemazmur bersyukur kepada Tuhan bukanlah karena ketika dia menerima keuntungan atau rezeki yang luar biasa besarnya di dalam hidupnya, tetapi pemazmur bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang jujur karena dia belajar hukum Tuhan. Pemazmur berkata, "Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil." Pemazmur bersyukur kepada Tuhan bukan hanya sekedar basa-basi atau lip service atau hanya polesan di bibir saja. Pemazmur menyampaikan ucapan syukur bukanlah agar khalayak ramai mengetahuinya, lalu publik pun memuji dia. Tidak. Namun pemazmur mengucap syukur benar-benar tercetus dari lubuk hati sang pemazmur, dan dengan hati yang jujur dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur bukan hanya sekedar agar orang mengetahui, mendengar, dan memuji dia. Saudaraku yang terkasih, mengapa pemazmur bersyukur kepada Tuhan dengan berkata, "Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur"? Tanpa dari hati yang jujur kita bersyukur kepada Tuhan, maka syukur kita kepada Tuhan itu tiada gunanya. Seperti nyanyian pada buku pelengkap
Kidung Jemaat atau PKJ nomor 264 dikatakan, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan jika tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesama. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murti bagi Tuhan. Begitu dikatakan di dalam PKJ nomor 264. Pemazmur bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang jujur apabila dia belajar hukum Tuhan yang adil. Pemazmur berkata, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Ketika pemazmur boleh mempelajari hukum-hukum Tuhan yang adil itu, maka pemazmur mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, sebagai orang beriman, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang jujur adalah ketika kita masih diperkenankan Tuhan belajar dari hukum Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Kita patut bersyukur Tuhan masih memperkenankan kita belajar melalui firman-Nya. Tetaplah bersyukur dan teruslah bersyukur. Selamat bersyukur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga atas sapaan sabda-Mu pada kami untuk hari ini, agar kami selalu dan terus-menerus bersyukur di dalam hidup ini. Syukur kami bukanlah karena ketiban rezeki atau karena limpahan berkat, tetapi kami bersyukur ketika kami masih diperkenankan oleh Tuhan untuk belajar dari hukum-hukum Tuhan yang adil. Berkati kami Tuhan dalam segala pekerjaan, tugas, karya, dan aktivitas kami, sehingga kami boleh hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Dan hukum-hukum Tuhan hidup di dalam hati kami. Berkati kami Tuhan di dalam segala pekerjaan, tugas, dan karya kami, agar berkat-Mu melimpah melalui rezeki di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang rawat inap di rumah sakit maupun yang sedang tergeletak di rumah mereka sendiri, maupun yang sedang berobat jalan, maupun yang sedang isolasi mandiri. Berkati mereka Tuhan. Berikan kepada mereka penyembuhan dan pemulihan, hingga mereka boleh kembali pulih dan boleh kembali sembuh, dan hingga kami boleh bersyukur bersama-sama dengan mereka kehadiran. Bapa Sorgawi, hiburkanlah saudara kami yang berduka, agar mereka memperoleh penghiburan yang sejati. Berkati kami di seluruh perjalanan hidup kami, sehingga berkat-Mu memenuhi kehidupan kami. Lindungi kami Tuhan di dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semua. Amin. Shalom.